Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semuanya. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat, hinayah dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di dalam kelas dalam rangka mengikuti pembelajaran fikih di madrasah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan lantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Ista'idi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli, sodri, wa yassirli amri, wahlul, uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Dengan dibacakannya doa sebelum belajar, semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak ingin mencek kehadiran terlebih dahulu. Tampaknya Anda semuanya telah hadir di dalam kelas ini, tidak ada yang absen. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan suatu materi tentang ekonomi Islam, lanjutan dari minggu kemarin, yang mana topik pembahasan kita pada hari ini ada yang dinamakan murabahah, sulhu, daman, dan kafalah. Sebelum kita masuk kepada materi tersebut, Bapak ingin menyampaikan adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, Bapak berharap Anda semuanya dapat menganalisis pengertian dari murabahah, sulhu, daman, dan kafalah. Yang kedua, Anda semuanya dapat menyajikan hasil analisis tentang hikmah yang terkandung dalam murabahah, sulhu, daman, dan kafalah. Baiklah, sebelum itu Bapak ingin mengulas sedikit materi pada minggu kemarin, yaitu tentang ekonomi Islam yang bagian musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah, yang mana telah kita pelajari. Musaqah itu adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memelihara dan merawat kebun tersebut dengan perjanjian hasil dari tanaman tersebut dibagi dengan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada yang namanya muzara'ah. Muzara'ah ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya itu dari pihak penggarap. Dan juga untuk mukhabarah ialah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, yang mana benihnya itu dari pemilik lahan. Dan juga kriteria benih dari pemilik lahan ini ialah benih yang sangat berharga atau sangat mahal, seperti halnya pohon cengkeh, pala, sawit, dan lain-lain dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada kali ini. Yang pertama ada tentang murabahah. Dari segi pengertian, murabahah ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan atau harga keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dapat kita pahami bahwasanya murabahah itu adalah suatu keuntungan yang diambil dari harga atau barang yang dijual oleh si penjual yang telah disepakati oleh si pembeli. Adapun ketentuan dari murabahah, yang pertama, jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Jadi, barang yang kita adanya hak milik di sana ataupun barang yang tidak bersifat tidak pasti itu tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dari harga pembeli dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Yang ketiga, ada informasi yang jelas tentang hubungan baik dari itu nominal sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. Yang keempat, dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Adapun yang terakhir yaitu transaksi pertama antara penjual dan pembeli, pertama haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh dilaksanakannya transaksi jual beli
secara murabahah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang sulhu. Kita lihat dari segi pengertian, sulhu ini secara bahasa berarti damai. Sedangkan menurut istilah, yaitu perjanjian perdamaian di antara kedua belah pihak yang sedang berselisih. Dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, persengketaan, atau permusuhan, sehingga memperbaiki hubungan kembali. Selanjutnya tentang hukum dari sulhu. Hukum dari sulhu ini atau perdamaian itu bersifatnya wajib dengan landasan dalil Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi, dalam dalil ini atau dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kondisi umat pada masa itu yaitu tengah berperang. Maka turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini untuk memerintahkan mendamaikan antara keduanya. Adapun rukun dan syarat dari sulhu, yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Jadi, mereka yang berdamai ini ialah orang yang telah mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga dia bisa memahami nantinya apa itu hukum, apapun bentuk perjanjian damai nantinya. Yang keduanya, tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dan yang terakhir, jika dipandang perlu, dapat dihadirkan pihak ketiga sebagai penengah nantinya. Selanjutnya tentang macam-macam perdamaian. Yang pertama, perdamaian antara sesama muslim. Kedua, perdamaian antara muslim dengan non-muslim. Tiga, perdamaian antara imam dengan bughat atau pemberontak. Yang keempat, yaitu perdamaian antara suami dan istri. Dan yang kelima, perdamaian dalam urusan muamalah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada poin sulhu yang terakhir, yaitu tentang hikmah dari sulhu. Adapun hikmah dari sulhu ini, yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa dendam, murka, dan juga dalam bentuk pertengkaran atau pertikaian dan hal yang serupa. Selanjutnya kita masuk kepada sub materi yang ketiga, yaitu tentang daman, yang mana dari segi pengertian, daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan ataupun perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan dari membayar hutang itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Misalnya, si A ini memiliki hutang kepada si B. Lalu, sebagai daman atau sebagai penjamin, si C datang mengatakan kepada si B bahwasanya dia akan melunasi hutang si A dengan perjanjian dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun dengan pengetahuan dari si A dan si B. Keduanya itu tentang hukum dari daman ini. Daman ini hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat daman. Untuk rukun daman antara lain penjamin atau damin. Yang kedua, orang yang dijamin hutangnya, matmun anhu. Yang ketiga, penagih yang mendapat jaminan, matmun lahu. Dan yang terakhir yaitu lafaz atau ikrar tentang penjamin, tentang hutang yang dijamin. Adapun syarat daman antara lain, syarat penjamin dewasa atau balik, seterusnya berakal, atas kemauan sendiri atau tidak ada paksaan, orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, dan yang terakhir mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin.
Adapun syarat orang yang dijamin yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Selanjutnya syarat untuk orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh yang menjamin. Dan syarat yang keempat yaitu syarat harta yang dijamin antara lain diketahui jumlahnya, diketahui ukurannya, kadarnya, dan keadaannya. Dan juga jatuh waktu tempo pembayaran. Adapun hikmah dari dilaksanakannya daman ini, yang pertama, munculnya rasa aman dari peminjam, yaitu penghutang. Yang kedua, munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang. Yang ketiga, terbentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Yang keempat, tentunya mendapat jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk kepada poin atau submateri yang terakhir, yaitu tentang kafalah. Dari segi pengertian, kafalah menurut bahasa berarti menanggung. Terdapat dalam firman Allah, Wakafalaha Zakaria, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjamin Maryam. Menurut istilah, kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi dasar hukum atau dalil dari kafalah ini terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 66 yang artinya, dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya atau pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Baiklah, kita masuk kepada syarat dan rukun dari kafalah. Rukun kafalah itunya kafil. Kafil itunya orang yang berkewajiban untuk menanggung atau si penanggung. Yang kedua itunya aswil, itunya orang yang berhutang atau orang yang ditanggung oleh akan kewajibannya si penanggung. Yang ketiga itunya makful lahu, yaitu orang yang menghutangkannya. Yang keempat itunya makful bihi, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung oleh makful anhu. Adapun syarat dari kafalah sebagai berikut. Syarat kafil ialah balik berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa. Yang kedua yaitu aswil, tidak disyariatkan balik berakal, kehadirannya dan kerelaannya, tetapi siapa saja yang dapat ditanggung, dijamin oleh kafil. Yang ketiga yaitu makful lahu, disyaratkan dikenal oleh kafil atau orang yang menjamin. Yang keempat itu makful bih, disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam dari kafalah. Kafalah ini terbagi dua macam, yaitu kafalah jiwa dan kafalah harta. Kafalah jiwa dikenal pula dengan sebutan damul wajhi atau tanggungan muka, yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan atau tanggungan makful lahu. Yang kedua yaitu kafalah harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil atas penjamin dalam pembunuhan berupa harta. Selanjutnya kita masuk kepada berakhirnya kafalah. Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si makful lahu ini membatalkan akad dari kafalah karena merelakannya. Dan yang untuk terakhir yaitu hikmah dari kafalah. Yang pertama, adanya unsur tolong-menolong antar sesama manusia. Yang kedua, orang yang dijamin atau aswil terhindar dari perasaan malu dan tercela. Yang ketiga, makful lahu akan terhindar dari unsur penipuan. Dan yang terakhir, kafil akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menolong orang lain. Baiklah, dari paparan materi yang telah Bapak sampaikan, apakah dari Anda semuanya ada yang bertanya? Izin bertanya Pak Fadil, apa bentuk sulhu atau perdamaian yang dilarang dalam syariat? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Doni. Jadi Doni ini menanyakan apa bentuk sulhu atau perdamaian yang dilarang oleh syariat atau agama. Baiklah, akan Bapak jelaskan. Sulhu atau perdamaian ini boleh dilakukan selagi tidak menentang dalam syariat. Misalnya, melakukan suatu pelanggaran akan hak dari Allah Subhanahu wa taala
Sebagai contoh, ada suatu pelaku zina atau pelaku peminum minuman khamar atau pelaku judi dan lain sebagainya. Ia atau mereka ditangkap oleh orang lain. Nah, jadi di sana ada suatu praktek sulhu perdamaian di sana antara orang yang tertangkap, yaitu pelaku zina, judi dan khamar tadi, dengan orang yang menangkapnya. Jadi bentuk damainya itu dengan memberikan uang sogokan kepada si orang yang menangkap atas orang yang ditangkap tersebut. Nah, jadi jatuhnya hukum perdamaian di sini menjadi haram karena ada unsur penyogokan. Karena di dalam Islam menyembunyikan suatu kesaksian atas suatu perkara itu tidak boleh di dalam ajaran Islam. Jadi intinya, kembali Bapak ulangi bahwasanya sulhu atau perdamaian itu boleh dilakukan selagi tidak menentang syariat atau ajaran agama Islam. Jadi begitu contohnya ya, Doni. Baiklah, jikalau seandainya tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak ingin menugaskan kepada Ananda semuanya. Silakan Ananda cari dan tuliskan ke dalam buku catatan apa saja yang menjadi hikmah antara submateri yang telah Bapak sampaikan tadi, yang terdiri dari murabahah, sulhu, daman, dan kafalah. Temukan sebanyak-banyak mungkin. Untuk selanjutnya kamu tampilkan di pertemuan berikutnya karena mengingat waktu kita. Baiklah, sebelum itu mari kita simpulkan materi pembelajaran terlebih dahulu. Poin-poinnya saja. Yang mana yang pertama, murabahah itu adalah suatu keuntungan dari harga barang yang dijual oleh penjual dan disepakati oleh pembeli. Yang kedua ada yang namanya sulhu. Sulhu ini adalah perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berselisih. Yang ketiga ada yang namanya daman. Daman yaitunya jaminan atau pengalihan hutang. Dan yang terakhir yaitunya ada kafalah. Yang mana kafalah ini adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum atau tempat yang telah ditentukan. Baiklah, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.